Perguruan tinggi merupakan lembaga mulia sebagai jenjang pendidikan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Tapi celakanya tidak jarang perguruan tinggi sekedar ajang mencari ijazah sebagai bekal naik jabatan atau alat mencari pekerjaan. Jalan pintas meraih diploma pun menjadi ajang bisnis dengan berbagai rupa. Sebagian dari kampus itu ditutup oleh Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. Pemirsa, inilah Expose, Kampus Abal-Abal. Bersama saya Rika Amro. Sebuah acara wisuda digagalkan tim evaluasi kinerja akademik perguruan tinggi Kementerian Ristek dan Dikti September lalu. Acara wisuda digelar di aula di Universitas Terbuka Convention Center, Kota Tangerang Selatan. Wisuda yang dihadiri 1.200 peserta ini berasal dari 3 kampus, yaitu STKIP Suluh Bangsa, STT Telematika Cakrawala, dan STIP Tangerang Raya. Ketiga perguruan tinggi ini berada di bawah naungan Yayasan Aldiana Nusantara. Kami mendapati ada wisuda yang ilegal. Wisuda yang ilegal, tidak izin sama Kopertis, tidak melapor, tidak memberitahu kepada Kopertis, dan ini dilakukan oleh sekumpulan perguruan tinggi. Untuk mengikuti wisuda, peserta dipungut biaya sebesar 15 juta rupiah. Tim investigasi Kemenristek mencium, wisuda ini hanyalah kedok jual beli ijazah. Ya, mahasiswa ini korban, dan mereka bukan mahasiswa beneran, mereka mahasiswa abal-abal, tapi mereka dirugikan secara finansial. Ketiga perguruan tinggi tersebut berstatus nonaktif, jadi tidak bisa melakukan penerimaan mahasiswa baru dan juga menggelar wisuda. Anehnya, Ketua Yayasan berdalih tidak tahu status ketiga kampus dan prosedur untuk mengantongi legalitas. Saya tidak tahu harus melapor karena tidak ada surat edaran. Karena dulu-dulu kita melaksanakan wisuda tidak pernah harus lapor. Berarti mereka yang datang ke sini dari wilayah lain itu, ya, dulu pernah datang ke Jakarta ya, Pak? Ya? Oh pernah. Oh pernah, ya? Pasti Pak ya? Iya pasti. Bohong itu Pak? Iya. Pasti Bapak bohong kan? Oh enggak Pak. Pasti Bapak bohong? Iya. Pasti Bapak bohong? Enggak Pak. Bukan pendamping Pak. Bukan ya? Pakai toga. Para mahasiswa yang berasal dari daerah mendapat beasiswa untuk kuliah di kampus milik Yayasan Aldiana Nusantara ini. Pengelola mengklaim beasiswa berasal dari pemerintah daerah bekerja sama dengan Yayasan Aldiana. Yayasan Aldiana Nusantara ini telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Ya. Bagus sekali. Ada MOU-nya dan mereka harus tinggal di asrama. Kami punya asrama. Tahun pertama mereka wajib tinggal di asrama. Tahun kedua mereka tinggal di kos-kosan di sekitar kampus. Nah, nanti setelah mereka mengabdi, setelah mereka kuliah selesai, kami wajibkan mereka job training atau praktek kerja di daerah masing-masing selama 12 bulan. Setelah itu mereka balik ke sini untuk mengambil ijazah dan wisuda. Loh, standar apa itu? Berbeda dengan standarnya Dikti loh Pak. Iya Pak, tapi itu kepentingan yayasan supaya mereka sarjana memiliki ijazah pendamping. Seorang peserta wisuda mengaku dari jurusan Teknik Informatika, lokasi kuliah di Kota Subang, Jawa Barat. Anehnya, mahasiswa ini tidak tahu nama kampusnya. Aldia Sampai berapa semester akhirnya mau mencari sekarang ini? berapa tahun Mbak belajarnya? 4 tahun 8 semester. SKS-nya berapa Mbak? SKS-nya 144. Pembelajaran? Secara tatap muka. Masuknya hari apa aja ya Mbak? Aku masuknya hari Sabtu sore. Pokoknya kita kurang tahu ya Mbak, pokoknya kita
kuliahnya di sini. Terus ijazah udah Kapan Mbak? Ya, nanti ijazahnya. Kapan Mbak? Belum keluar ya, 3 bulan dari sekarang ya. Nanti kalau misalkan udah bulan mungkin bisa sekali. Yayasan Aldiana Nusantara beralamatkan di Jalan Legoso, Ciputat, Tangerang Selatan. Gedung 5 lantai ini berdiri kokoh tapi tak punya pangkalan data perguruan tinggi atau PDPT yang seharusnya terdata di Kementerian Pendidikan Tinggi. Kita di karet itu tuh pangkal loh yuk. Berdiri sejak tahun 1999, Yayasan Aldiana sudah 3 kali menggelar acara wisuda. Ada 5 sekolah tinggi di bawah kendali yayasan. Sekolah Tinggi Teknologi Telematika, Akademi Pariwisata Nusantara, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa. Sejauh ini, Kementerian Pendidikan Tinggi sudah menonaktifkan 3 sekolah milik Yayasan Aldiana, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Telematika, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, dan STKIP Suluh Bangsa. Dengan status nonaktif, kampus hanya diperbolehkan membuka aktivitas perkuliahan, namun dilarang merekrut mahasiswa dan wisuda mahasiswa. Proses kuliahan untuk saat ini masih berjalan dengan lancar sesuai dengan sistem perkuliahan yang diterapkan di perguruan tinggi. Kok kenapa ya bisa nonaktif sementara kita kan masih proses belajar? Yayasan Aldiana didirikan oleh Alimuddin Al-Murtala. Mantan office boy ini awalnya membuka kursus paket A, B, dan C, kursus bahasa Inggris, dan program perhotelan Diploma 1 dan Diploma 2. Tahun 1999, Yayasan Aldiana secara resmi didaftarkan di Notaris. Sejak itulah yayasan membuka pendidikan perguruan tinggi. Tunggu sampai Desember, kalau sampai Desember masih belum terlalu jelas, mungkin cari jalan pintas. Janji Kemenristek bahwa apapun yang terjadi kalau sudah kampus benar-benar ditutup, maka akan diambil alih oleh Kemenristek dan untuk disalurkan seperti itu. Tim evaluasi masih menelusuri lebih jauh sepak terjang ketiga perguruan tinggi milik Yayasan Aldiana Nusantara. Kalau nonaktif kan tidak boleh melakukan wisuda penerimaan mahasiswa baru. Dia melakukan wisuda, wisuda harus lapor kan. Dia nggak lapor. Pada saat itu dilacak lebih dalam, ternyata data itu di data PDPT nggak ada. Nah ini harus kami cek lebih dalam. Jangan-jangan proses pembelajaran nggak benar. Dia sebagai rektor hanya tanda tangan ijazah saja, tidak tahu asal-usulnya dari mana. Nah ini yang rektornya juga bermasalah kan kalau gitu. Lah ini Perguruan tinggi milik Yayasan Aldiana bukan satu-satunya yang disemprit Kementerian Dikti dan Ristek. Selanjutnya saya akan ke Jakarta melihat kampus lainnya yang masih berstatus nonaktif.